Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Situna Halija dari kelas 12 Bisnis Daring dari Pemasaran. Sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi bisnis retail. Mengenai sistem administrasi bisnis retail, dalam melakukan sebuah usaha, baik itu retail maupun bisnis lainnya, tentu kita memerlukan sistem administrasi yang tepat supaya usaha kita terus berkembang. Di dalam sistem administrasi dikenal beberapa unsur, yaitu unsur kepegawaian, unsur keuangan, unsur pembekalan, unsur perorganisasian, unsur tata usaha, unsur perwakilan, unsur manajemen, dan unsur tata hubungan. Manfaat administrasi dan bisnis retail. Beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan retail dengan menerapkan sistem administrasi, yaitu yang pertama, risiko kehilangan barang dapat diperkecil. Kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekaman, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier. Yang ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Yang ketiga, kegiatan administrasi. Dalam melakukan administrasi, setidaknya kita memerlukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, mengolah, artinya memperbanyak, menyalin, atau membuat informasi menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Yang kedua, menggandakan, artinya memperbanyak dengan cara atau alat. Yang ketiga, mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Yang keempat, menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukannya kembali. Yang kelima, menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. Yang keenam, mencatat, artinya pembukuan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Berkas-berkas administrasi. Terdapat dua bagian dalam berkas administrasi, yaitu yang pertama, berkas-berkas pembelian. Berkas pembelian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu surat pesanan, surat persediaan, bukti permintaan dari gudang. Yang kedua, berkas-berkas penjualan. Ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kwitansi, nota debit, dan nota kredit, serta faktur. Standar operasional prosedur atau SOP. Bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing. Jadi ada 5 SOP, yaitu yang pertama, SOP penjualan tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari risiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang yang telah diambil. Yang pertama, sebelum dijual, barang pesanan diperiksa terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecacatan pada barang tersebut. Yang kedua, melakukan pencocokan invoice asli dan rekap. Yang ketiga, membuat kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang. Yang keempat, mengirim barang kepada konsumen. Yang kelima, bukti permintaan pelanggan dengan surat permintaan dari calon pembeli. Yang keenam, negosiasi dibuktikan dengan notulen. Yang ketujuh, membuat dan menandatangani surat perjanjian. Yang kedelapan, membuat faktur pembelian dengan benar dan teliti. Yang kedua, SOP pembelian tunai. Standar operasional prosedur atau SOP untuk menangani pembelian tunai adalah: yang pertama, perusahaan yang menjadi supplier barang harus mempunyai secara rutin penyediaan pasokan barang. Yang kedua, dalam melakukan pembelian harus mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan saat membeli satu barang atau jasa. Yang ketiga, bukti permintaan bagian penjualan atau produk dibuktikan dengan surat permintaan. Yang keempat, survei pasar dalam mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas yang terbaik. Yang kelima, pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya untuk mengecek apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Yang keenam, melakukan pembayaran transaksi-transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Yang ketujuh, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Yang kedelapan, membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi,
pengambilan barang, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, SOP penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayarannya dapat diangsur sampai kurun waktu yang telah disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, SOP penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayarannya dapat diangsur sampai kurun waktu yang telah disampaikan. Berikut SOP dalam melakukan penjualan secara kredit. Yang keempat, SOP administrasi uang kas. SOP untuk mengenai administrasi uang kas adalah yang pertama, mencocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan rekapannya. Yang kedua, pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai. Yang ketiga, menerima bukti transaksi atau bukti pengeluaran bank atau kwitansi yang telah ditandatangani oleh supplier. Yang keempat, memberikan cek atau uang tunai. Selanjutnya yang kelima, SOP penerimaan kas. SOP untuk menangani penerimaan kas adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan bukti transaksi dengan teliti. Yang kedua, transaksi dihitung dengan benar supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan uang yang diterima. Yang keempat, menerima uang tunai yang dimulai dari transaksi yang menyebabkan kas. Yang kelima, membuat kwitansi sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, administrasi keuangan dan bisnis retail. Dalam melakukan bisnis retail, tentu kita mencari banyak ketentuan gunanya mendapatkannya kebutuhan sistem administrasi keuangan yang tepat. Yang pertama, laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail. Bagian-bagian dari laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail yaitu ada neraca. Dalam neraca tercantum jumlah kekayaan, jumlah uang, dan modal sendiri bagi suatu usaha retail. Yang kedua, laporan laba rugi. Usaha retail dikatakan laba jika pendapatan lebih besar dibanding beban. Sedangkan usaha retail dikatakan rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban. Selanjutnya yang kedua, laporan administrasi keuangan. Fakta dan angka untuk memenuhi kebutuhan usaha retail meliputi posisi khas harian, ringkasan penjualan baik tunai maupun kredit, pembayaran kontan, uang yang diterima dan tagihan utang, saldo kas dalam bentuk bank, dan saldo akhir kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.